Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat Al-Insyiqaq, yang artinya adalah kehancuran atau terpecah. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Karena apa? Sesungguhnya manusia itu pasti akan mati, dan kematian itu adalah awal dari hari kiamat, yang termasuk dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Sehingga kita sebagai seorang muslim itu harus namanya mengimani apa itu hari kiamat. Karena hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan adanya, dan pasti akan ada. Kalau kita itu, iman kita itu tipis, mungkin kita itu meremehkan hari kiamat. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim yang mempunyai rasa iman dan takwa, kita itu harus percaya. Karena apa? Rasulullah itu mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa yang ingin melihat hari kiamat secara jelas, seperti kita itu melihat sendiri, maka bacalah surat At-Takwir, surat Al-Infitor, kemudian surat Al-Insyiqaq. Karena pada dalam hari kiamat itu ada namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dan hari perhitungan itu kita itu akan mendapatkan rapot kita selama kita itu hidup di dunia. Dan di sini surat Al-Insyiqaq itu adalah menjelaskan seperti itu. Bagaimana cara kita akan menerima rapot kita. Karena kalau kita itu menerima dengan sesuatu yang kurang pas atau kurang bagus, maka kita itu akan mendapatkan suatu cilaka. Dalam surat Al-Insyiqaq ini Allah itu akan menerangkan tentang Yaumul Hisab, cara kita itu mendapatkan rapot kita. Akan tetapi diawali dengan sumpahnya Allah Ta'ala, yaitu apa? Ayat yang pertama yang berbunyi idas sama syaqqat, apabila langit telah hancur atau terbelah. Langit itu adalah makhluknya Allah yang sangat besar.
Karena di mana saja manusia itu berada di bumi ini, maka manusia itu pasti akan melihat namanya langit. Karena apa? Di sini juga dikatakan susunan sebagai kita lihat dari bumi sekarang ini tidak akan ada lagi bintang-bintang sekarang ada di tempatnya, akan berkacau, itulah kehancuran. Berarti apa? Langit itu setelah diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka Allah itu akan menghancurkannya, akan namanya membelahnya, dan itu pasti akan terjadi. Karena apa? Di sini diawali dengan kata idza, apabila. Kalau suatu ayat diawali dengan idza atau apabila, pasti itu akan terjadi. Kemudian yang selanjutnya wa atinat li rabbiha wa huqat, lantaran patuhnya kepada Tuhan dan patutlah dia itu begitu. Di sini diterangkan karena semua akan terjadi atas kehendak dan perintah Allah, sehingga langit itu hanya menurut saja kehendak Allah yang mengaturnya. Berarti apa? Langit itu sebagai makhluk itu adalah patuh. Karena wa'adzinat itu berasal dari kata uzun, yaitu mendengar. Allah berbicara kepada langit tersebut dan langit itu mendengar. Kemudian apa? Taatlah langit itu kepada apa yang telah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, apa yang telah diaturkan oleh Allah Ta'ala, dan langit itu akan menerima dengan tulus dan ikhlas, akan menerima saja. Karena apa? Kepatuhan langit kepada kehendak Allah adalah sesuatu yang wajar. Makhluk yang patuh kepada penciptanya itu adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi kalau makhluk yang membangkang kepada penciptanya, itu yang kurang wajar. Sehingga dengan hal tersebut, sebab Allah lah yang menciptakan sejak semula dan Allah lah yang maha kuasa untuk merubahnya. Kalau kita itu melihat dari dalam bumi, kemudian langit itu hanya terbentang saja. Tapi kalau kita lihat dari luar angkasa, bahwa sesungguhnya bumi itu adalah bulat, maka kita itu juga melihat langit itu dalam keadaan bulat. Akan tetapi sesungguhnya apa? Allah itu yang bisa merubah dengan berbagai bentuk. Yang tadinya duhan kemudian menjadi langit, itu berarti apa? Itu adalah kehendak Allah Ta'ala semua. Dan setelah itu Allah itu akan membelahnya, juga itu adalah kehendak Allah Ta'ala semua. Karena Allah itu yang menciptakan, dan Allah juga yang menghancurkan. Sehingga apa? Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi telah dipanjangkan atau didatarkan. Kalau kita lihat dalam sebuah peta, nyatalah bahwa bumi itu adalah bulat. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa suatu waktu dia itu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala panjang dan meluas. Panjang dan meluas.
Sehingga apa di sini dikatakan bumi itu selalu berubah, meskipun berubah itu berlaku dalam jutaan tahun. Berarti apa? Bumi ini yang bulat kemudian oleh Allah itu didatarkan seperti kita itu punya karpet, kemudian apa karpet itu digelar sehingga apa karpet itu tidak ada yang menggelembung. Walaupun di dalam bumi itu ada ada sungai, kemudian ada gunung, itu semuanya itu akan didatarkan. Gunung yang menjulang tinggi itu akan didatarkan. Kemudian air laut yang mencekung dan di atasnya atau di dalamnya itu ada air, semuanya itu airnya akan dihilangkan. Kemudian apa bumi ini akan mendatar. Seperti kita itu menyamak kulit hewan. Kulit hewan itu kalau kita samak, itu berarti kita haluskan. Kita buat kulit tersebut datar dan tidak ada bergelombang sedikit pun. Itu adalah bumi. Dan disitulah ada beberapa pendapat bahwa sesungguhnya itu akan dijadikan padang mahsyar kita. Berarti apa? Bumi yang kita diinjak pada padang mahsyar itu adalah bumi ini setelah dibelah dan setelah didatarkan. Itu ada yang mentafsirkan seperti itu. Karena apa? Wa alqat ma fiha wa tahallat, dan dikeluarkan apa yang ada di dalamnya dan dia pun akan kosong. Berarti semuanya itu akan dikeluarkan semua. Sehingga apa? Bumi itu akan menjadi datar dan bersih. Seperti kita itu punya tanah yang mungkin bergelombang dan sebagainya. Kemudian mau dibuat rumah, kalau tanah kita itu ada yang tinggi, ada yang rendah, sehingga kita itu rumahnya akan bergelombang, sehingga tanah itu akan diratakan oleh Allah Ta'ala. Tanah tersebut akan kita ratakan, biar apa? Biar rumah kita itu akan datar dan meluas. Semua yang ada di bumi ini akan keluar, tulang-tulang, mayat dan sebagainya itu akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala semua. Semua yang tersimpan di perut bumi ini oleh Allah Ta'ala itu akan dikeluarkan. Mudahnya itu mungkin dibersihkan, disaponi, resik. Buat hari perhitungan kita, untuk menunggu hari perhitungan kita, yaitu padang mahsyar. Itu bisa kita untuk introspeksi diri dan berpikir. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti ada sesuatu yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Allah itu akan menghidupkan kembali. Tadinya manusia yang mati, kemudian kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala lagi. Itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Jangan sampai kita hidup di dunia beranggapan paling-paling ora ana hari kiamat. Mosok sih wis mati kok dibangkitkan. Atau kita itu berpikir mengko masalah ngesuk ya ngesuk. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi kita. Karena setelah bumi itu diratakan,
kemudian apa dipanjangkan, semuanya itu datar semuanya, Allah itu akan namanya menurunkan matahari sampai di atas kepala kita itu 1 jengkal. Kalau sekarang mungkin antara bumi dengan matahari jauhnya sekitar 2.500.000 km kurang lebih. Kalau nggak salah di pelajaran astronomi itu akan ditarik oleh Allah Ta'ala, akan diturunkan matahari itu yang tadi jauh, yang tadinya jauh oleh Allah Ta'ala akan didekatkan sampai hanya 1 jengkal saja dengan kepala kita. Itu rasanya bagaimana? Sekarang saja musim kemarau, padahal matahari itu masih jauh sekali, jauhnya mungkin masih jutaan kilometer. Itu kita itu sudah gelebesan, nggak malam, nggak siang, apalagi nanti matahari itu hanya 1 jengkal. Itu kita bisa kita renungkan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi hidup ini itu bukan spekulasi, wis lah yang penting urip, masalah besok yang besok. Tetapi semuanya itu akan namanya apa? Akan kita alami semua. Sehingga apa? Dengan hal tersebut Allah juga mengatakan wa atinat li rabbiha wa huqqat, lantaran patuhnya kepada Tuhannya dan patutlah dia itu begitu. Kemudian dalam ayat yang kelima ini dikatakan bahwa sesungguhnya setelah semuanya itu dikosongkan, sebab isinya telah dimuntahkan keluar, sehingga berseraklah tulang belulang lantaran kepatuhan kepada Tuhannya dan patutlah dia begitu. Sehingga apa? Kejadian di bumi yang demikian rupa adalah karena ketundukan bumi kepada Sang Maha Pencipta. Berarti apa? Setelah itu semuanya dibelah langitnya, kemudian bumi itu disuruh untuk mengeluarkan semua isi perutnya oleh Allah Ta'ala. Itu berarti apa? Sami'na wa ata'nanya bumi ini, langit, bumi, bulan, semuanya itu adalah makhluk Allah yang tunduk kepada Sang Penciptanya. Nggak ada namanya langit dan sebagainya itu menyangkal, nggak mau. Bumi, keluarkan isi perutmu. Nggak mau saya mengeluarkan. Itu enggak. Tapi apa? Bumi ini semuanya itu apa? Patut tunduk kepada Allah Ta'ala. Semuanya berlaku atas kehendak Allah. Tidak ada kekuasaan lain yang membendung dan menghalangi. Semuanya itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Enggak ada yang bisa membendung. Hari kiamat kemudian kita itu akan lari. Seperti apa yang telah dulu kita lihat, mungkin ada film hari kiamat. Kemudian kita itu mencoba untuk lari dari hari kiamat, itu enggak bisa. Allah itu adalah yang berkuasa, dan kalau Allah itu berkehendak, semuanya itu enggak bisa ada yang menghalanginya. Ketika Nabi Nuh
umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan dalam banjir. Terusan anaknya Nabi Nuh dan istrinya suruh naik kapalnya. Kemudian dia mengatakan, "Ndak, saya enggak mau ikut kapalmu. Saya pasti akan selamat. Karena di depan ada gunung yang tinggi, saya akan di sana." Ternyata setelah dia itu sampai di gunung, air itu tetap menenggelamkan namanya keluarga Nuh alaihissalam. Berarti apa? Kalau Allah itu sudah berkehendak, itu enggak ada namanya yang menghalangi kita. Hidup di dunia itu semuanya itu adalah kehendak Allah. Jadi kita itu enggak usah risau, enggak usah namanya gelisah. Sudah ada yang ngatur. Kita ikhlas saja mengikuti ridhonya. Biar apa? Kita bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian di sini dikatakan, ya ayyuhal insanu innaka kalihun ila rabbika kathang famulaqih. Wahai insan, sesungguhnya engkau telah kerja keras akan menuju Tuhanmu. Sekeras-keras kerja, maka akan bertemulah engkau dengan Dia. Bertemulah engkau dengannya. Ya ayyuhal insan. Kalau surat Makkiyah ada kata ya ayyuhal insan, itu biasanya untuk orang kafir Quraisy ditunjukkan. Tetapi apa? Dalam ayat ini, dalam surat Al-Insyiqaq ini, ya ayyuhal insan itu adalah umum untuk semua insan, untuk semua manusia. Karena apa? Bahwasanya manusia hidup di atas dunia itu pasti bekerja keras dan bersusah payah. Enggak ada yang enak-enak saja. Mungkin kita lihat, oh si fulan enak ya, hidupnya dia itu kaya raya, terpenuhi semua. Tapi apa? Mungkin apa yang dia lakukan itu lebih berat dari apa yang kita lakukan. Di dunia ini itu harus bekerja keras, membanting tulang, memeras tenaga siang dan malam, apa jua pun jenis yang dikerjakan, namun akhirnya perjalanannya adalah menuju Tuhan juga. Berarti apa? Kita boleh pengen kaya, boleh bekerja keraslah siang, sore, malam, itu enggak masalah. Kita mau mau cari uang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, silahkan. Tapi apa? Ingatlah bahwa sesungguhnya pakat hang famulaqih, maka akan bertemulah engkau dengannya. Nyanya, kalau nyanya besar, itu berarti apa? Itu kita itu akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau nya kecil tulisannya, berarti apa? Kita ingat bahwa kita itu akan menerima rapot kita. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya itu sudah tertulis semuanya. Bukan hanya per jam saja, bukan hanya per hari saja, bukan hanya per menit saja, tapi per detik apa yang kita lakukan itu semuanya itu tertulis dan tidak ada yang terlewatkan. Makanya apa? Imam Tabari mengatakan
dalam suatu hadis Jibril berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya kamu bakal mati. Dan sukailah apa yang engkau inginkan, maka sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Dan beramallah sesukamu, maka sesungguhnya kamu akan menjumpai balasannya." Itu adalah dari Imam Tobari, dari Jabir. Jibril itu mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya kamu itu bakal mati." Terserah kita itu mau hidup dengan cara apa, sesuka kita, tapi ingat bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Semuanya akan mati, nggak akan terelakkan. Masih duduk nyantai, iya kan, ujuk-ujuk kok matanya memejamkan. Setelah itu kok digugah, kok nggak bangun-bangun, kan bisa. Masih bercanda tawa dengan keluarga, dengan istri dan anaknya. Kemudian dia hanya terkejut saja, sekali, 2 kali. Terkejut itu mungkin kejang dia. Ternyata setelah itu dia itu meninggal dunia. Kita itu selalu namanya diikuti oleh kematian. Apa yang kita lakukan, tapi kita itu akan selalu diikuti oleh kematian. Dan sukailah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Kita mau bangun rumah, istana yang besar, monggo. Yang mungkin pintunya ada 100, mungkin parkiran mobilnya buatnya basement yang di bawah. Mungkin parkiran mobilnya pakainya lift. Kita mau beli mobil yang mungkin ada air setinggi 12 cm, suspensinya langsung naik sendiri. Boleh. Menginginkannya boleh. Tapi ingat, semuanya akan ditinggalkan kalau kita itu sudah meninggal dunia. Makanya apa? Yang terakhir dikatakan, wa a'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Dan beramallah sesukamu, maka sesungguhnya akan menjumpai balasannya. Berarti apa? Amal di sini itu yang lebih baik kita lakukan itu adalah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh kita. Karena apa? Besok itu kita itu akan menerima atau akan menjumpai balasannya. Daripada kita itu berfoya-foya, kita itu melihat orang itu bahagia, tapi sesungguhnya besok di hari kiamat atau setelah kita itu meninggal dunia, orang itu akan celaka. Karena apa? Dunia ini itu kebahagiaannya hanya fana saja. Kebahagiaannya itu tidak kekal. Mungkin ada orang yang kita lihat kerja banting tulang dari Senin sampai Jumat atau sampai Kamis. Setelah itu Kamis pocokan, malam Kamis sama Jumat berfoya-foya, makan-makan, jalan-jalan dan sebagainya. Setelah hari Sabtu lagi dia harus bekerja keras lagi.
Kayaknya kita lihatnya enak, tapi apa, mereka itu susah. Ada orang yang bergelimpangan harta, mau membeli apa saja enak, bahkan bermaksiat itu mudah. Tetapi apa, kebahagiaan yang dia rasakan itu tidak ada sama sekali. Akan tetapi kalau kita itu beramal soleh, bekerja keras untuk pahala kita, besok kita itu akan namanya mendapatkan suatu kebahagiaan. Kita ke masjid ini juga bekerja keras loh Pak. Ngaji malam Jumat, malam Selasa, itu bekerja keras. Sampai sini kita itu duduk dan sebagainya, itu bekerja keras. Kalau kita itu tidak, niatnya bukan karena Allah Ta'ala, sungkan. Kita sholat, namanya apa? Sholat fardu, kemudian berjamaah, itu juga bekerja keras, bersusah payah. Apalagi kalau kita itu mau sholat apa namanya subuh, wes atis, kemudian musolanya jauh, tapi kita itu berusaha untuk sholat subuh berjamaah karena pahalanya. Karena kalau kita sholat subuh berjamaah berarti seperti apa namanya setengah dari malam itu kita itu dianggap sholat terus. Bila mana kita itu sholat isya berjamaah berarti setengah malam juga kita itu diberi ganjaran seperti sholat terus. Berarti kalau kita itu sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah itu selama semalam suntuk, itu kita itu dianggap seperti kita itu sholat. Ganjarannya itu enak. Apa namanya, caranya untuk mendapatkannya itu sebenarnya kalau kita itu melihat mudah. Paling-paling sholat berjamaah saja. Tapi untuk melaksanakannya itu butuh kerja keras dan kesungguhan. Makanya apa di sini dari Jabir mengatakan, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya kamu itu akan mati, dan sukailah apa yang engkau inginkan, maka sesungguhnya akan engkau tinggalkan, dan beramallah sesukamu, maka sesungguhnya kamu akan menjumpai balasannya. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Berarti apa? Setelah kita itu melakukan amal soleh, semuanya itu dicatat oleh Allah Ta'ala, kita akan menerimanya. Menerimanya itu dengan adanya dua cara. Yang pertama yaitu apa? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang yang diberikan suratnya dari sebelah kanan atau dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisabai yasira, maka akan diperhitungkanlah dia itu dengan perhitungan yang mudah. Berarti kalau kita itu di yaumul hisab, kemudian kita itu apa namanya menerima rapot kita dengan tangan kanan, Allah itu akan mempermudah dalam apa namanya rapot kita itu tidak abang tapi hitam atau biru. Berarti kita itu akan mudah dalam hisab kita. Makanya apa? Janganlah kita lupa untuk selalu berdoa dalam sholat kita, yaitu apa? Allahumma hasibni hisabai yasira.
Ya Tuhanku, perhitungkanlah aku dengan perhitungan yang mudah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan karena waktu Isya sudah mulai masuk, dan saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang bisa dipahami, dan mungkin karena masih adanya kebanyakan dari kebodohan saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.